Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini masih diberi kesempatan untuk menikmati hari Jumat dan harus kita syukuri kenikmatan itu. Oke, selamat datang di pembelajaran daring Madrasah Sanawiyah Taqwalillah Semarang. Untuk mata pelajaran prakarya, seperti biasa, ini pertemuan yang keempat, pertemuan daring yang keempat. Untuk kelas 7 keseluruhan ABC. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Bab 1 kemarin sudah selesai dan kita masuk ke bab 2, kerajinan tekstil bedah. Bab 2, kerajinan tekstil. Langsung aja penjelasannya. Tekstil apa? Bahan serat yang diolah menjadi benang lalu dirajut atau ditenun menjadi kain. Itu ya, tekstil itu dari bahan benang, dari serat ya, dari serat-serat itu sebelum diolah menjadi benang masih berupa serat, lalu diolah atau dipintal. Kalau diolah serat itu dipintal jadi benang, lalu dirajut, dianyam atau ditenun menjadi lembaran kain. Itu ya penjelasannya untuk tekstil. Selanjutnya fungsi kerajinan tekstil. Nomor 1 ada 4 fungsinya. Fungsi penghias. Semata-mata hanya sebuah penghias atau hiasan. Misalnya untuk suatu ruangan, menghias benda-benda tekstil bisa untuk ditempelkan dinding. Misalnya boneka bros, boneka hiasan dinding dan sebagainya. Misalnya kain yang motifnya gambaran burung atau apa, itu bisa ditempelkan di dinding. Sekarang untuk nomor 2, fungsi benda pakai. Untuk kebutuhan sehari-hari ya, contohnya kelambi, busana itu jelas. Kayak tekstil itu dipakai untuk busana, untuk pakaian kita. Nomor 3, fungsi kelengkapan ritual. Contohnya kain tenun yang kalau Jawa itu apa ya, beskap komplit itu untuk ritual. Untuk ritual acara pernikahan itu ada busana Jawa yang memakai tekstil itu dengan memakai beskap, dibuat beskap. Itu bukan dipakai untuk harian tapi untuk sebuah acara. Fungsi simbolik. Fungsi simbol melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai ritual, simbol. Jadi gambarnya ada simbolnya yang untuk menunjukkan sebuah akan melakukan upacara ritual. Selanjutnya prinsip kerajinan tekstil. Sebelum dilanjut, tolong dibuka bukunya itu sambil kalian menyimak. Itu sudah ada semua itu di buku ya, di modul yang kalian bawa itu sudah ada semua, jadi kalian tinggal menyimak saja. Prinsip kerajinan tekstil. Keunikan nomor 1, keunikan bahan kerajinan. Itu ada penjelasannya di bacaan itu. Terus nomor 2, keterampilan tangan. Jelas ya, semua kerajinan itu harus mempunyai keterampilan tangan, harus ahli untuk memainkan tangannya, terampil dalam membuat kerajinannya. Unsur estetik. Estetik itu apa? Estetik itu sebuah keindahan ya. Jadi harus ada unsur-unsur indah. Terus yang lainnya unsur hiasan, ornamen. Itu bisa kalian baca itu. Sekarang jenis dan karakteristik kerajinan tekstil.
ada dua struktural teknik. Struktur itu apa? Struktur itu seperti di bacaan, susunan dari garis bentuk, warna, dan tekstur. Misalnya rajut, seperti contoh itu rajut itu lebih sulit untuk karakter struktural teknik, lebih rumit dan lebih detail, karena itu biasanya dipakai sehari-hari atau kita pakai untuk fashion. Terus sekarang dekoratif teknik. Fungsinya untuk memerindah penampilan ya, cuma memperindah. Jadi memperindah tadi hasil dari struktural teknik itu diperindah lagi dengan dekoratif teknik. Jadi cuma memperindah hasil yang sudah jadi. Itu akan memperindah hasil yang sudah jadi. Itu sudah ada di bacaan, sudah ada, kamu sambil nyimak ya. Sekarang proses produksi itu ada 4. Tapestry itu sama seperti tenun ya, tapi modelnya vertikal, tidak kalau tenun biasa itu itu kan ada alatnya itu yang kita sambil duduk itu di depan kita, lembaran itu benang sudah ditarik banyak sekali, tinggal kita masukkan. Tapi kalau tapestry itu bersilangan ya, jadi lebih sulit untuk membuat tekstilnya, lebih sulit. Jadi bisa tergantung pembuatnya, perajinnya, bisa bersilang-silang dan sebagainya. Jadi lebih sulit tapestry. Sulaman itu biasanya kerajinan sulaman tuh pakai benang wol itu biasanya ibu-ibu untuk mengisi waktu luang itu bisa. Kalau kalian yang perempuan itu lebih tekun untuk membuat sulaman. Sekarang jahit aplikasi. Jenis aplikasi itu banyak sekali ya. Itu saja seperti bordir itu juga termasuk jahit aplikasi ya. Itu bisa kalian baca itu. Terus batik itu cenderung ke motifnya ya. Motif batik banyak sekali itu, sambil kamu baca itu. Prosesnya, pembuatannya itu banyak. Oke, itu saja untuk yang bab 2. Bab 2 cuma itu saja. Terus tugasnya kalian membuat hiasan dinding untuk dekorasi. Tolong perhatikan ya, untuk kalian tugasnya membuat hiasan dengan kain perca. Kalian sudah tahu apa itu kain perca. Kalian buat hiasan dinding boleh berupa persegi 4, papan atau triplek yang ukurannya 25 cm, 10 cm, 20 cm. Jadi panjang 25, lebar 20 cm. Kamu tempeli kain perca, apapun bentuk kain percanya. Itu kamu tempeli paling enggak ada berapa ya, 10 jenis kain perca yang akan kalian potong-potong dan tempelkan.
Usahakan seindah mungkin tempelannya, jadi tidak ngeblok-ngeblok. Jadi kamu guntingi saja kain perca itu. Kamu udah punya, misalnya kamu cari kain perca 10 jenis kain motifnya. Kamu potongin kecil-kecil aja. Boleh segitiga, boleh segi empat, boleh lingkaran. Kamu tempelkan ke papan itu. Ke papan atau triplek atau yang ukurannya 25 kali 20 cm. Itu kamu tempelkan sebagai nanti hiasan dinding. Jadi nanti bisa gantung di dinding sebagai hiasan. Maka harus indah, macam-macam batiknya. Boleh batik, motif kain percanya boleh batik, tapi saya usahakan untuk batik saja ya. Jadi 10 macam batik kamu cari di kain percanya, 10 macam batik kamu gunting segitiga, boleh kecil-kecil kamu tempelkan, kamu susun seindah mungkin. Sudah dipandang biar enak, jadi jenis-jenis batiknya berbeda-beda. Itu saja untuk pertemuan pertama untuk bab 2. Dan kalian juga untuk mengerjakan bab uji kompetensi. Yang sudah mengerjakan ya sudah, tapi yang belum uji kompetensi untuk aktivitas siswa sudah dikerjakan ya. Itu sudah kalian kumpulkan. Yang belum mengumpulkan silahkan. Ya udah, ini berarti latihan siswa saja. Yang latihan siswa segera dikumpulkan. Untuk yang latihan siswa segera dikumpulkan. Setelah ini kamu harus mengumpulkan untuk latihan siswa. Untuk uji kompetensinya enggak usah dulu. Yang penting uji latihan siswa kamu kerjakan dan dikumpulkan. Kalau yang sudah mengumpulkan buku diambil nanti untuk mengerjakan latihan siswanya. Itu saja dari saya, tidak terlalu panjang lebar. Untuk bab 2 kita selesai hari ini. Untuk materi pelajaran selanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Seperti biasa jangan lupa mengumpulkannya, jaga kesehatan, jangan bergerombol, pakai masker. Itu saja pesan saya. Itu saja untuk daring keempat prakarya. Terima kasih. Banyak salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.